Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dengan muatan IPS dan PKN. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Pertama, kita akan belajar muatan IPS. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar di samping adalah gambar nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Anak-anak nelayan ini ketika pergi dan pulang melaut, mereka memanfaatkan angin darat dan angin laut. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Manusia dan alam tidak dapat dipisahkan. Sumber daya alam sangat dibutuhkan manusia. Lingkungan laut memiliki potensi yang sangat besar. Potensi laut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi. Dari kegiatan ekonomi, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh laut? Apa saja yang dapat dimanfaatkan dari laut? Pemanfaatan potensi laut oleh masyarakat. Pertama, nelayan. Nelayan memanfaatkan laut untuk mencari atau menangkap ikan. Mereka mencari atau menangkap ikan dengan berbagai macam teknik. Ada yang dengan cara menjala, menjaring, memancing, ataupun dengan cara menombak. Yang kedua, laut juga dimanfaatkan oleh petani atau pembuat garam. Mereka memanfaatkan laut sebagai sumber garam yang akan mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-harinya. Tahukah kalian ada hal yang unik pada tradisi nelayan di Desa Lamalera, Nusa Tenggara Timur dan Pantai Malo, Sulawesi Utara? Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Masyarakat nelayan di Desa Lamalera atau NTT memiliki tradisi berburu paus. Hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Paus muda akan dikembalikan ke laut lepas. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan anak yatim piatu. Baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar tersebut menunjukkan Festival Manee. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Sulawesi Utara. Hari pelaksanaan Manee diputuskan melalui musyawarah di hari yang telah ditentukan. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami daun kelapa yang masih muda ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nah, barusan saja kita belajar muatan IPS. Sekarang kita akan lanjutkan pada muatan PPKN. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu juga dengan nelayan. Apa saja hak dan kewajiban nelayan? Hak nelayan adalah menekuni pekerjaannya sebagai nelayan. Sedangkan kewajibannya adalah menjaga kelestarian habitat air atau laut.
Nah, selain nelayan, kita pun jika kita berkunjung ke laut atau ke pantai, kita pun harus menjaga kelestarian air ataupun laut. Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Nah, kita pun sebagai warga negara Indonesia mempunyai atau memiliki hak dan kewajiban. Beberapa hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. Keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Pasal 29 ayat 2. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia itu ada berbagai macam agama. Nah, maka setiap warganya berhak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agamanya dan kepercayaannya sesuai yang mereka percayai. Yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, seperti kalian itu sebagai siswa berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. Yang ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hak sebagai warga negara Indonesia. Sekarang adalah beberapa kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Pasal 23A. Yang kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa dan agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Nah, demikianlah anak-anak untuk muatan PPKN. Semoga kalian dapat memahami dan mengertinya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.